Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam alal anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. I'lamu anna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa bertemu kembali melalui kajian rutin kita bersama dengan kajian Komering Surabaya. Kita berharap kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah senantiasa menuntun hati kita semua kepada jalan yang Allah ridhoi. Semoga Allah menjadikan seluruh kehidupan kita, seluruh aktivitas kita dijadikan oleh Allah sebagai amal soleh dan sebagai ibadah kepada Allah Ta'ala. Dan kita berharap kepada Allah agar amal-amal yang kita lakukan, ibadah-ibadah yang kita amalkan, baik yang wajib maupun yang sunnah, mudah-mudahan menjadi amal yang diterima, yang nantinya akan menjadi pemberat timbangan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita juga berharap kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, mudah-mudahan dosa-dosa yang kita lakukan diampuni oleh Allah. Kesalahan-kesalahan yang kita kerjakan dimaafkan. Aib-aib yang kita miliki mudah-mudahan ditutupi oleh Allah. Pada hari di mana seluruh rahasia dibongkar oleh Allah, kita sangat berharap aib-aib kita ditutupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita juga berharap melalui kebaikan-kebaikan yang kita amalkan, kebaikan-kebaikan yang bisa kita kerjakan menjadi sebab terselamatkan kita dari segala fitnah, baik itu fitnah dunia maupun fitnah yang berkaitan dengan agama. Saya mengajak kepada seluruh kaum muslimin untuk senantiasa beristi'anah kepada Allah, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
Jangan sampai fitnahnya orang-orang kafir ditimpakan kepada kita. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru. Ya Allah, jangan kau jadikan fitnahnya orang-orang kafir menimpa kepada kami. Dan semoga anak-anak kita dijadikan sebagai anak-anak yang soleh, yang lebih alim dari kita, yang lebih taat kepada Allah daripada kita, dan menjadi generasi terbaik di masanya nanti, dan menjadi orang-orang yang diteguhkan keyakinannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, menindaklanjuti pembahasan dari kitab Tazkiyah An-Nufus. Pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan dari materi-materi sebelumnya, yakni bahaya yang ditimbulkan ketika seseorang mengikuti hawa nafsunya. Makanya untuk mempermudah materi pagi ini, kita kasih materi jika hawa nafsu tidak terkendali. Pemirsa sekalian, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah Nabi SAW telah dijelaskan tentang bahaya yang ditimbulkan oleh hawa nafsu. Ya, jadi hawa nafsu manusia itu memberikan pengaruh yang sangat besar, kerusakannya, keburukannya. Apabila hawa nafsu ini ditaati dan dituruti, itu menimbulkan masalah-masalah yang sangat mengerikan, bisa memporak-porandakan urusan manusia, baik dalam urusan dunia maupun urusan din, urusan agama. Ini bisa carut marut, bisa porak-poranda urusan ini. Ya. Oleh karena itu, mari kita simak pembahasan ini. Kita bagi menjadi dua. Yang pertama, tentang ayat-ayat yang menjelaskan larangan kita untuk mengikuti hawa nafsu. Pertama kita simak di dalam surah An-Nisa ayat 135, surat yang keempat ayat 135. Di ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin Iyakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in talwu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia, yakni orang yang terdakwa itu orang kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan kebaikannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran.
Dan jika kamu memutar balikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, maka di sini dalam segala kasus dan ayat ini memberikan tarbiyah, memberikan pendidikan yang begitu menakjubkan, yang amalnya ini tidak mudah untuk dilakukan kecuali orang-orang yang benar-benar memiliki iman dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di dalam ayat ini Allah memberikan warning, memberikan peringatan kepada kita untuk bersikap adil di dalam menghukumi sesuatu, atau kalau demikian, atau kalau yang lainnya kita menjadi saksi. Menjadi saksi. Allah perintahkan di sana untuk bersikap adil dalam hal ini. Peringatan yang Allah berikan, sekalipun engkau memberikan persaksian kepada dirimu sendiri, atau kepada kedua orang tuamu, atau kepada kerabat. Ini warning dari Allah, yang menunjukkan apa? Ini perkara penting dan ini perkara yang tidak mudah. Ya. Lah disinilah berperannya antara iman dengan perasaan ini. Iman dengan perasaan. Ayat ini kalau dibahas enak, kalau dijelaskan gampang, tapi untuk mempraktekkan kita bersikap adil ketika yang bersangkutan, ketika yang terdakwa itu adalah orang-orang dekat kita, bahkan disebutkan orang yang melahirkan kita atau punya hubungan darah dengan kita, bisakah kita bersikap adil? Ini yang pertama. Yang kedua, kondisi sosial. Kondisi sosial. Jika yang terdakwa itu kaya atau miskin, bisakah kita bersikap adil? Masya Allah ayyuhal ikhwah. Nah, kita bisa sedikit merenung, sedikit membayangkan, persahabatan saja kita ini, pertemanan saja kita ini, hubungan bermajelis saja, itu seringkali kita tidak bersikap adil. Contoh sederhana, kalau kita punya teman pengajian, ketika kita tahu teman pengajian dan benar-benar kenal status sosialnya, begitu kita tahu dia itu orang kaya, orang terpandang, apalagi mungkin punya kedudukan, ini dengan mudah kita bersahabat, mudah akrab. Apalagi kalau orang-orang seperti ini minta nomor kita, dengan mudah kita memberikan. Kenapa? Karena orang terpandang, orang kaya. Apakah juga kita ringan memberikan nomor kita, memberikan persahabatan, kedekatan dengan orang-orang yang kita tahu dia miskin? Ya, kita tahu dia ternyata miskin. Benarkah kita juga mudah, murah meriah untuk memberikan nomor kita atau meminta nomornya? Karena berbeda ayo ikhwah. Ya, ini sikap. Bisakah kita bersikap adil di dalam persahabatan, pertemanan? Ya. Apakah nomor-nomor yang kita simpan di WA kita itu juga semua nomor kita muat, termasuk teman-teman yang fakir? Atau kita memberikan nomor kita kepada mereka? Subhanallah, ini bukan persoalan sederhana, ini bukan persoalan mudah. Oleh karena itu ini ada indikasi. Indikasi apa? Mengikuti hawa nafsu. Yang cocok kita anggap cocok, kita jadikan pertemanan. Yang enggak kita anggap cocok, enggak kita jadikan pertemanan. Ini nafsu ayyuhal ikhwah. Kan kadang-kadang yang namanya manusia itu kan senang mendapatkan keuntungan dan tidak suka dengan mendapatkan kerugian. Fitrah manusia itu suka dilayani, suka diberi, ya, dan kurang suka melayani dan memberi.
Karena mendapatkan itu satu nikmat, mendapatkan itu satu manfaat, memberi itu satu kerugian. Itu kalau total-totalan urusan dunia. Bisakah kita bersikap adil? Menyampingkan nafsu-nafsu dan perasaan kita ini. Oleh karena itu Allah mengatakan fala tattabi'ul hawa an ta'dilu. Ya, maka janganlah kamu untuk mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Allah ingatkan, jangan kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Nah, ini peringatan dari Allah. Makanya ketika orang mengikuti hawa nafsu, terjadi sebuah kerusakan dalam segala hal, termasuk dalam persahabatan, pertemanan. Ya, ini ayat yang pertama. Kemudian ayat yang kedua, dalam bisa kita lihat di dalam surah Al-Maidah pada ayat 77, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqq wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dallu min qablu wa adallu katsiran wa dallu an sawa'is sabil. Katakanlah Muhammad, ya, wahai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dengan cara yang tidak benar di dalam agamamu. Dan janganlah kamu mengikuti keinginan orang-orang yang telah tersesat dahulu dan telah menyesatkan banyak manusia. Dan mereka sendiri tersesat dari jalan Allah yang lurus ini. Masya Allah. Di dalam ayat ini Allah menjelaskan tentang bagaimana model beragamanya ahli kitab. Model beragamanya ahli kitab. Ayat ini menjelaskan la taghlu, jangan kalian berlebih-lebihan. Apa yang dimaksud berlebih-lebihan itu? Menempatkan sesuatu di atas porsi yang semestinya. Ini namanya berlebih-lebihan. Makanya dari kata-kata ghola. Ghola itu air mendidih yang sangat kuat, ya. Air mendidih yang sangat keras sehingga meloncat kepada tungku yang ditempati air. Namanya ghola. Dari kata-kata la taghlu itu dari kata-kata ghola. Ghola itu bergolak, bergejolak. Jadi air yang mendidih itu kalau keras apinya itu, air yang melonjak ini kemudian melebihi batas dari tungkunya. Ini namanya ghola. Nah, dalam beragama tidak boleh melakukan demikian. Contoh, berlebih-lebihannya ahli kitab di dalam beragama, seperti orang Nasrani menempatkan Nabi Musa itu sebagai anak Tuhan. Ini berlebih-lebihan dalam agama. Kenapa? Karena Isa yang dikatakan dari Yesus itu, ya, ya, yang diyakini mereka sebagai nama Yesus, ya, ini adalah manusia biasa. Sebagai manusia dari sisi kemanusiaan, beliau memiliki keistimewaan yang diberikan Allah kepadanya sebagai rasulnya, sebagai utusannya. Sehingga dari sini dia tidak disamakan dengan manusia yang lain, lebih utama dari sisi kenabian dan kerasulannya. Penghambaannya sama. Makanya di dalam kalimat syahadat Nabi mengajarkan kita kepada kaum muslimin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluhu. Jadi Rasulullah menempati pada porsi yang semestinya. Beliau itu adalah hamba di antara hamba-hamba Allah, dan beliau itu rasul di antara para rasul. Dari sisi penghambaan sama hambanya dengan manusia yang lain, tidak memiliki sifat ketuhanan. Ya, ini yang dimaksud faidah di dalam di dalam kalimat tersebut. Wa asyhadu anna Muhammadan. Ya, bahwasanya saya bersaksi Muhammad itu adalah hamba.
Ya, makanya di beberapa ayat Allah memanggil Nabi, menyebut Nabi Muhammad SAW itu dengan sebutan hamba. Seperti dalam surat Al-Kahfi pada ayat yang pertama, Allah sebutkan di sana apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Kahfi. Itu Allah taala menyatakan apa? Alhamdulillahi alladzi anzala ala abdihi. Ya, Maha suci Allah. Segala puji Allah bagi Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepada hambanya. Allah menyebutkan Nabi Muhammad dengan sebutan hamba. Kemudian di dalam surat Al-Isra juga demikian pada kalimat yang awal pada ayat yang pertama. Allah juga memanggil nabinya sebagai hamba. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Ya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Kenapa Nabi menyebutkan dirinya hamba dan Allah menyebut Nabi hamba? Supaya tidak ada keyakinan di hati manusia ini, kaum muslimin terutama, bahwa di dalam diri Nabi Muhammad ada sifat-sifat ketuhanan. Maka diingkari dengan kalimat ini. Muhammad itu adalah Nabi, Muhammad itu adalah hamba, dan beliau adalah Rasul. Di sini ada kedudukan yang sangat luar biasa. Nah, maka kembali di dalam surah Al-Maidah, Allah ingatkan kepada Nabi supaya menyampaikan kepada orang-orang ahli kitab, dalam hal ini kepada orang-orang Nasrani, ya orang-orang Nasrani, supaya mereka tidak berlebih-lebihan. Jadi kaum muslimin menempatkan, mengakui, meyakini Nabi Isa itu Nabi, Rasul yang memiliki keistimewaan yang mungkin tidak dimiliki dari nabi-nabi yang lain. Ya, kalau kemudian diyakini oleh orang-orang Nasrani, ya, bahwa Nabi Musa memiliki keistimewaan itu karena dia lahir tanpa seorang laki-laki dan itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian dinisbatkan sebagai putra Allah. Lalu bagaimana orang Nasrani menempatkan Nabi Adam alaihissalatu wassalam sebagai apanya Allah kira-kira, tanpa ayah, tanpa ibu? Ini lebih hebat lagi daripada Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Coba, makanya diingatkan di sini jangan berlebih-lebihan gitu. Sehingga kami kaum muslimin, ya, kaum muslimin dilarang berlebih-lebihan sebagaimana berlebih-lebihannya ahli kitab. Makanya disebutkan wala tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qabl. Ya, karena menempatkan Nabi Isa itu sebagai putra Allah, bahkan disebutkan sebagai Tuhan itu sendiri, maka ini merupakan sebuah penyimpangan dan kesesatan. Wa adallu, dan mereka menyesatkan, di mana mereka sebelumnya sudah adalah orang-orang yang tersesat. Pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah, maka ini ayat-ayat yang mengingatkan kepada kita, dan masih banyak lagi ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan wala tattabi'u ahwa'a qaumin, ya, jangan kau mengikuti hawa nafsu suatu kaum, ya, di banyak ayat nanti. Nah, sekarang kita akan masuk pada poin yang kedua. Kita masuk poin yang kedua tentang dampak buruk ketika orang itu mengikuti hawa nafsu. Nah, kalau pada kalimat pertama tadi ayat-ayat yang menjelaskan larangan-larangan mengikuti hawa nafsu. Makanya kalau dalam Al-Quran itu ada larangan, itu pasti ada dampak buruknya, ya, itu pasti ada dampak buruknya yang menimpa ini. Setiap larangan, sekecil apapun larangan itu, pasti di dalamnya ada mudarat. Dan perlu kita catat bahwa larangan-larangan di dalam Al-Quran, larangan-larangan di dalam sunnah, larangan-larangan di dalam Islam, itu bentuk daripada rahmatnya Allah kepada umat ini, ya. Allah melarang itu karena Allah mencintai umat ini supaya tidak celaka. Jadi jangan disalahartikan, ya, karena sekarang sudah salah kaprah ketika umat Islam menjelaskan rahmatan lil alamin. Jadi rahmatan lil alamin itu ditafsirkan oleh sebagian kelompok yang mengaku muslim, bahkan mengaku ahlus sunnah, ya, yang membolehkan segala sesuatu. LGBT dihalalkan. Kenapa? Islam itu rahmatan lil alamin. Ya. Musik-musik bidu wanita yang sangat telanjang boleh, bahkan diundang oleh mereka.
Dia joget bersama dengan mereka. Katanya apa? Rahmatan lil alamin. Ini kesalahkaprahan dan penyimpangan serta kesesatan yang terjadi di tengah-tengah umat Islam. Allah melarang itu dengan ilmunya, sehingga apa yang dilarang Allah itu pasti di dalamnya mengandung mudarat. Tidak ada satu pun yang dilarang oleh Allah kecuali di dalamnya mengandung musibah. Tidak ada satupun larangan dari Allah kecuali di dalamnya pasti mengandung bahaya. Makanya Allah yang menjadikan alam, Allah yang menjadikan makhluk, Allah yang membuat syariat. Maka Allah tidak mungkin mendolimi makhluk-makhluknya. Nah, pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah, bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia. Sekarang kita masuk pembahasan tentang apabila hawa nafsu ini dituruti, apabila hawa nafsu tidak dikendalikan, dan apabila hawa nafsu tidak terkendali, apa yang terjadi? Pertama, ya, hawa nafsu yang tidak dikendalikan itu akan menjadikan sebab kelalaian dan kerusakan dan kekufuran. Masya Allah, mengakibatkan kelalaian. Di dalam surah Al-Kahfi ayat 28, surat 18, mari pemirsa semuanya untuk kita buka kitabnya, mushaf Al-Qur'annya di dalam surat Al-Kahfi ayat 28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhahu wa la ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Di ayat ini pemirsa sekalian, Allah sebutkan, dan bersabarlah engkau hai Muhammad bersama orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan senja hari dengan mengharap keridhoannya. Ya. Dan janganlah kedua matamu berpaling meninggalkan mereka, yakni sahabat-sahabat yang du'afa ini. Jangan kau tinggalkan mereka, jangan kedua matamu berpaling dari mereka untuk mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Dan janganlah engkau mengikuti orang-orang yang hatinya kami lalaikan dari mengingat kami, dan mereka menuruti keinginannya, dan keadaannya sudah melewati batas. Pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah, di dalam ayat ini terkandung sebuah nasihat yang sangat luar biasa, di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mengingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu peristiwa di dalam ayat ini. Jadi suatu hari orang-orang kafir Quraisy, ya, orang-orang kafir Quraisy mendatangi Rasulullah SAW, mendatangi Nabi SAW pada saat Nabi itu berkumpul dengan para sahabatnya yang dari kalangan du'afaul muslimin. Ada beberapa sahabat-sahabat di sana, ada sahabat Abdullah bin Mas'ud dan sahabat-sahabat yang lain dari kalangan orang-orang miskin dari kaum muslimin ini. Jadi pada waktu itu Nabi duduk bersama mereka. Tiba-tiba datang rombongan orang-orang pembesar-pembesar Quraisy, tokoh-tokohnya Quraisy, orang agniya-agniya Quraisy datang kepada Nabi, ingin membuat sebuah majelis, ingin mendengarkan sebenarnya apa sih yang dibaca oleh Nabi itu, apa yang diajarkan oleh Nabi itu. Mereka ingin tahu
dan ingin mendengar langsung dari Nabi SAW. Tapi dengan syarat sahabat-sahabat Nabi yang tadi duduk bersama Nabi tidak boleh ikut. Nggak boleh ikut. Jadi ini khusus orang-orang kaya saja. Nah, ketika mendapatkan kondisi ini, mendapatkan penawaran ini, Rasulullah SAW pada saat itu tertarik untuk mengabulkan keinginannya. Dengan harapan apa? Pertimbangannya manusiawi sekali. Kalau orang-orang kaya, pembesar-pembesar, ya, para pejabat-pejabat ikut ngaji dan mendapat hidayah, ini luar biasa. Ini luar biasa pengaruhnya kepada agama ini. Jadi manusiawi sekali alasannya. Ya, dan Nabi hampir saja mengikuti keinginan mereka. Hampir saja mengabulkan keinginan mereka. Maka tiba turun ayat tersebut. Ayat ini diturunkan Allah untuk memberikan penjagaan terhadap kemaksuman Rasulullah SAW. Subhanallah. Coba, kenapa demikian? Karena di sini ada dua sisi yang berbeda. Pertama, kalau kita nanti bersahabat dengan orang-orang ini, ya, para aghnia, para pembesar, ya, pada kubaro ini, para kibar-kibarnya, tokoh-tokoh di dalam masyarakat ini, betul-betul mendapatkan ilmu dan hidayah, itu luar biasa. Yang dipikir apa coba? Materi. Ya, yang dipikir tidak lain adalah materi. Coba apa yang direnungkan? Materi, kemudahan materi, kekayaan, kemampuan, mudahnya urusan. Nanti kalau ada orang-orang yang punya wilayah di sini, punya kekuasaan, urusan-urusan jadi mudah, urusan materi lagi. Makanya Allah tegaskan, jangan sampai kedua matamu Muhammad meninggalkan sahabat-sahabatmu yang miskin ini karena tertarik dengan urusan-urusan dunia. Dunia yang diingatkan oleh Allah. Dan ini nasihat bagi para duat, ya, para dai-dai muslim. Ya, apakah sudah lurus ketika kita berdakwah ini? Atau pilih-pilih tempat, nanti kalau masjidnya miskin nggak serius mendatanginya. Kalau masjidnya kaya, disiplin waktu. Masya Allah. Ini kerusakan dakwah di dalam Islam ini. Karena yang dipikir oleh sang dai adalah materi, bukan ilmu sampainya kepada umat. Bukan sesuatu yang lebih mahal daripada materi ini. Apa itu? Hidayah. Dia akan datang ke pengajian kalau masjidnya besar, kalau kecil nggak mau. Yang dipikir apa ini? Masya Allah. Ini PR bagi kita ya ikhwah. Di sini ada indikasi nafsu ikut bergabung, nafsu ikut bekerja di sana, mempengaruhi pola pikir kita ini. Karena memang beda sebagaimana tadi kami sampaikan. Jadi kalau ini nanti adalah kumpulan orang-orang kaya, itu adalah kita mendapatkan kenikmatan-kenikmatan di sana. Sementara kalau kita ngurusi orang-orang miskin, kita yang ngurusi mereka, kita yang sengsara. Udah mikirin materinya, mikirin urusannya, mikirin problemnya, kita jadi mikir banyak. Jadi urusannya bukan lagi hidayah, urusannya lagi bukan masalah ilmu, urusannya bukan mentarbiyah umat, tapi kemanfaatan dan keuntungan antara untung dan rugi di sini. Ini yang perlu dibenahi, ini yang perlu diluruskan. Oleh karena itu Allah mengingatkan, wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina. Muhammad, jangan kamu taati, jangan kamu turuti orang-orang yang hatinya kami palingkan, kami lalaikan dari zikir kepada kami. Siapa maksudnya? Keinginan orang-orang kafir. Wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba hawa. Nih, subhanallah. Kalau ini dituruti, kayak apa jadinya dakwah ini? Kayak apa jadinya dakwah ini? Subhanallah, subhanallah.
Ini yang pertama. Akibatnya apa? Kelalaian. Kita lalai dari tugas utama kita nanti. Tugas utama kita menyampaikan ilmu. Tugas kita adalah memberikan bimbingan. Tugas utama kita adalah mendidik umat, mengkader umat, membentuk karakter umat. Terlalaikan oleh kenikmatan-kenikmatan dunia. Yang dipikir akhirnya cuma duit. Hitung-hitungannya antara untung dan rugi lah. Apa dai ini pedagang atau gimana? Keuntungannya adalah rugi dan untung ini. Kalau dakwah di sana saya dapat keuntungan. Kalau dakwah di sana ada kerugian. Apa yang dirugikan dengan dakwah ini? Apa yang dirugikan? Kalau dai itu, para dakwah itu adalah orientasinya adalah sampainya ilmu, maka tidak ada kerugian. Sekalipun penduduk negeri itu tidak menerima dakwah kita, nggak ada kerugian di dalamnya. Ketika hati kita lurus di dalam menyampaikan ilmu, ketika tujuan kita ini murni menyampaikan risalah Allah, menyampaikan tugas kita untuk menasehati, ini tugas kita, berarti kita sudah sukses menyampaikan risalah itu. Walaupun pada kenyataannya nanti ditolak oleh kaum itu. Tugas kita bukan menjadikan mereka mendapat hidayah. Itu wilayahnya Allah. Sampainya hidayah dan ilmu kepada manusia itu wilayahnya Allah Ta'ala. Bukan tugas kita mengajarkan ilmu. Tugas kita mengajarkan perintah, menyampaikan Bapak Ibu ini ada perintah dari Allah begini. Kita diperintahkan oleh Allah seperti ini. Kita diperintahkan sholat. Kita diperintahkan mentauhidkan Allah. Kita diperintahkan untuk ingat kepada Allah. Kita diperintahkan untuk sedekah. Kita diperintahkan menyantuni fakir miskin dan yang lainnya. Disampaikan pula larangan-larangannya. Allah melarang kita syirik, Allah melarang kita menyembah berhala, Allah melarang kita menyembah pohon dan sejenisnya, ini syirik. Allah melarang kita dusta, Allah melarang kita ingkar, Allah melarang kita khianat. Ini larangan disampaikan. Sehingga ketika orientasi seorang dai itu ilmu dan hidayah, maka cita-cita yang terbesar di dalam hati seorang dai adalah bagaimana sampainya ilmu kepada hatinya umat ini. Kebaikan umat itu yang dirindukan oleh para dai, dan itu yang dirindukan oleh para nabi dan para rasul. Ini suatu tugas yang sangat mulia. Jangan dinodai, jangan dikotori dengan apa? Mentaati orang-orang yang dilalaikan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat mulia ayo ikhwan. Ini makanya kerusakan yang terjadi, kelalaian yang terjadi, lalainya seorang dai tentang tugasnya. Bukankah tugas seorang dai itu melanjutkan tugasnya para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam, menuntun umat ini dari jalan kegelapan menuju terang benderang, dari kejahilan menuju ilmu, dari kejahilan menuju Islam, dari kekafiran menuju iman, dari kesyirikan menuju ketauhidan, dari kemaksiatan menuju ketaatan. Ini tugas seorang dai. Jangan dilalaikan tugas ini. Karena mengikuti keinginan orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, akhirnya para duat terjebak di dalam kelalaian. Dan ini merupakan musibah di dalam dakwah. Ini ketika hawa nafsu tidak terkendali, Masya Allah, maka muncullah sekarang dai-dai yang menyimpang, dai-dai yang yang menyelisih kitab, dai-dai yang mengajak kekufuran, dai-dai yang menawarkan kemaksiatan, dai-dai yang menentang jalan Allah dan Rasul, dai-dai yang mengajak manusia untuk memasuki pintu-pintu jahanam. Bermunculan dai-dai yang ditimpa kelalaian ini dari tugasnya. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika hawa nafsu tidak terkendali. Ketika hawa nafsu tidak terkendali, apa yang terjadi? Hawa nafsu tersebut menjadi sumber kekafiran dan kebinasaan. Masya Allah. Orang bisa jadi kafir karenanya, karena mengikuti hawa nafsu dirinya atau mengikuti keinginan manusia banyak.
Dai bukan demikian. Umat Islam tidak demikian. Umat Islam mengikuti syariat. Yang terkadang jamaah sekalian, syariat Islam itu nggak sesuai dengan keinginan umat. Nah, disinilah problemnya terjadi. Lah ketika kebenaran terus mengikuti keinginan manusia, maka terjadi kerusakan yang sangat besar. Mari kita lihat di dalam surat Toha. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat Toha, ya, surat 20 pada ayat 16. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu fatarda. Insyaallah. Apa katanya? Allah menyatakan, maka janganlah engkau dipalingkan dari hari kiamat itu, ya, oleh orang-orang yang tidak beriman dengan hari kiamat. Artinya apa pada poin pertama ini? Jangan sampai orang-orang yang tidak percaya dengan hari kiamat memalingkan kamu, mempengaruhi keyakinanmu terhadap kiamat tersebut. Ya, sekarang kan bermunculan orang-orang yang kalau boleh bisa dibilang itu kurang ajar orang ini. Dia berani menyatakan kiamat itu nggak pernah ada. Mulai dulu hadis Nabi itu mengatakan, ya, antara aku dengan kiamat sekian, berapa abad Nabi sudah meninggal, dan sekarang kiamat nggak jadi-jadi ini. Masya Allah, ini kan kurang ajar orang seperti ini. Masya Allah. Dan ini menanamkan persepsi seperti ini kepada umat Islam. Dan kenyataannya banyak sekali, bukan ribuan pemirsa sekalian, bukan ribuan, jutaan kaum muslimin menjadi korban kesesatan ini. Apa buktinya? Buktinya sekarang bisa kita simak anak-anak kaum muslimin, remaja-remaja kaum muslimin, ya, generasi umat Islam yang sudah dewasa, yang sudah tua-tua, baik laki-laki maupun perempuan, ya, mereka di dalam mengisi kehidupannya itu adalah untuk menyenangkan dirinya. Aktivitas harian yang dilakukan itu tidak ada tanda-tanda aktivitas untuk mempersiapkan menjemput hari kiamat, tidak ada. Kita lihat, waktu itu dihabiskan untuk apa? Untuk kesenangan. Anak kecil-kecil kaum muslimin main-main, remajanya main-main, bapaknya main-main, ibunya main-main. Bukan kesibukan-kesibukan untuk mempersiapkan besok ada hari kiamat. Sehingga kalau besok itu yakin kita itu akan hari kiamat, sekarang ada persiapan. Apa persiapan? Menyibukkan diri menyiapkan bekal-bekal tersebut. Itu tanda-tandanya yakin. Sama jenengan kalau bapak-bapak yakin bahwa kalau ada informasi, ya, satu misal dari pemerintah resmi menyatakan bahwa besok di Surabaya, di Sidoarjo akan terjadi hujan lebat, kemudian angin amat sangat kencang diikuti dengan guntur dan diperkirakan mati listrik. Coba kalau ada informasi seperti ini dari pemerintah pusat, dari pemerintah resmi menyatakan besok akan terjadi hujan lebat, angin kencang, diikuti dengan badai, kemudian kemungkinan listrik mati. Apa yang terjadi? Apa yang kita lakukan hari ini? Kalau kita yakin dengan berita itu, maka hari ini kita yang lakukan cuma satu, mempersiapkan kebutuhan besok. Besok listrik mati. Sehingga kesibukan hari ini memikirkan untuk besok. Yang kita kerjakan hari ini untuk besok. Karena kita yakin dengan peristiwa besok. Jadi tanda keyakinan itu dilihat dari aktivitas yang kita lakukan hari ini. Dan itu tidak kita lihat. Kebanyakan umat Islam melakukan, mengisi waktunya, mengisi hidupnya,
bukan untuk persiapan hari kiamat. Ini menunjukkan apa? Korban dari munculnya dai seperti ini. La haula wala quwata illa billah. Oleh karena itu Allah mengingatkan, fala yasuddannaka anna man la yu'minuna biha. Hai Muhammad, jangan sampai orang-orang yang tidak beriman dengan hari kiamat, termasuk juga tidak beriman dengan hari akhir, nggak ada kehidupan setelah kematian. Coba hari ini kalau kita saksikan, apakah kesibukan kita mempersiapkan bekal-bekal untuk perjalanan yang panjang itu? Coba kita simak. Kita akan melakukan satu perjalanan dimulai dari hari yang tidak kita ketahui. Gimana kalau kita yakin bahwa setelah kematian nanti ada kehidupan, dan kehidupan ini sangat amat panjang? Berapa bekal yang dibutuhkan? Coba bapak-bapak, ibu-ibu kalau mau berangkat umroh atau haji, berapa tahun Anda mempersiapkan itu? Ya, itu waktunya sudah jelas, harinya sudah jelas, tanggalnya sudah jelas. Kita jelas enak mempersiapkan. Kematian itu tidak jelas. Artinya tidak, kapan waktunya, jam berapa, hari apa, umur berapa saya dimatikan, tidak tahu. Tapi kita lihat sikap kita bagaimana. Mempersiapkan hari setelah kematian, kehidupan setelah kematian. Santai kita, betul-betul santai. Inilah santai kita hari ini, itu penyesalan pada hari kiamat nanti. Santai-santai hari kita hari ini, itu penderitaan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita telah menyia-nyiakan waktu yang begitu mahal ini, bukan untuk mempersiapkan. Makanya kita kan tidak tahu bapak-bapak, kita ada yang diberi umur 40, ada yang sudah 50, ada yang baru 30, ada yang sudah hampir 60. Persoalannya adalah, hidup ini sudah kita jalani sekian tahun, sudah jelas masa hidupnya. Yang tersisa kita tidak tahu. Ya, saya berapa lama lagi saya hidup ini, saya nggak tahu. Saya tidak tahu. Ibu-ibu juga demikian, bapak-bapak juga demikian. Berapa sisa hidup yang Anda akan jalani ini? Pertanyaannya bapak, ibu, pertanyaannya, tolong direnungkan dengan baik. Apakah sisa waktu yang masih ada ini bisa mencukupi kekurangan-kekurangan yang sudah kita tinggalkan? Ya? Apakah waktu yang tersisa ini nanti bisa mengganti amal-amal yang sudah kita tinggalkan, sehingga nanti kita tidak lagi menyesal? Kenapa? Sudah dicukupi sisa waktu yang masih ada ini. Sementara kita tidak tahu. Kalau seandainya 1 tahun lagi dan kita full 1 tahun, saya akan tekad 1 tahun ke depan saya isi kehidupan saya untuk apa? Menebus kekurangan-kekurangan yang lalu, menebus kesalahan, menebus ketaatan yang sudah saya tinggalkan. Cukup 1 tahun untuk menebus sekian puluh tahun lamanya ini. Cukup kira-kira. Nah, jadi ini yang menjadikan sebuah persoalan bagi kita. Kalau kemudian ini bukti bahwa kita sudah terpalingkan dari mengingat dan meyakini tentang kiamat ini. Akibatnya apa? Akibatnya wattabaa hawa. Karena tidak terlalu meyakini, bahkan ragu, bahkan mungkin tidak yakin dengan kehidupan setelah kematian, yang terjadi adalah wattabaa hawa, mengikuti hawa nafsunya. Yang penting hidup ini seneng. Wong hidup cuma sekali. Nanti kalau sudah mati nggak bisa seneng-seneng kita. Subhanallah. Jadi seakan-akan setelah mati itu selesai urusan. Ayo ikhwah, coba duduk sejenak. Tenangkan diri kita, duduk sejenak dan pikirkan. Apakah benar setelah mati itu tidak ada kehidupan lagi? Yang mana konsekuensinya yang jahat nggak dibales, yang baik pun nggak dibales. Betulkah demikian? Apa betul yang bekerja keras, yang beribadah dengan susah payah nggak diberi pahala oleh Allah? Dan yang maksiat tidak diazab?
Ini keyakinan yang sudah terkotori dengan kekafiran. Kalau kita meyakini bahwa kebaikan-kebaikan itu ada dibalas, keburukan-keburukan juga akan dibalas, dan kita yakin peristiwa itu, maka apa yang menghalang-halangi kita untuk tidak sibuk melakukan ketaatan kepada Allah? Apa yang mendasari? Apa alasannya dan apa penghalangnya? Yang menghalang-halangi itu tidak lain apa? Keyakinan yang salah. Karena kita meyakini kehidupan masih panjang. Lah ini yang disebut dengan kelalaian yang pertama tadi itu. Lalai kita. Lalai kita. Masya Allah. Ini nanti tebusannya mahal, ikhwah. Mahal sekali. Menebusnya itu mahal sekali. Apa tebusannya? Penderitaan. Itu tebusannya. Karena untuk menebus dosa itu disiksa manusia itu. Dibalas oleh Allah karena dosa-dosa yang dia lakukan. Sampai nanti pada waktu yang sudah ditentukan, jika balasannya sudah seimbang dengan kesalahannya, baru diangkat dia, diselamatkan dari azab itu, dimasukkan ke dalam surga. Tidak tahu kita berapa lama kita menjalaninya nanti. Hukuman yang akan Allah berikan kepada kita. Makanya sekarang kita evaluasi. Orang-orang yang tidak meyakini kehidupan setelah kematian, wattaba'a hawa. Coba kita lihat, pagi dipakai untuk apa? Yang dipikir, kalau mikir-mikir apa? Mikir kesenangan. Habis ini acaranya apa? Habis ini acara. Makanya kita lihat, orang-orang yang menjadikan kenikmatan menjadi tujuan utamanya, nanti dihadapkan oleh sifat stres dan kejemuan dalam hidup. Bingung mencari kesenangan apa lagi sekarang. Acara ini sudah dijalani, bosen, ditinggalkan lagi. Acara ini membosankan, bingung lagi, cari jalan-jalan, rekreasi. Kemudian apa lagi? Terus ditempuh semua yang dicari untuk menyenangkan hatinya. Setelah habis kemana lagi? Makanya gak usah enakin mencari acara-acara yang aneh-aneh. Lomba makan daging busuk, lomba makan bangkai, lomba makan ulat. Sudah gak sehat, sudah. Karena memang targetnya adalah syahwat. Sementara syahwat itu ada batasan. Nikmat dunia itu dibatasi oleh Allah Ta'ala. Tidak lama, tidak abadi, tidak kekal. Sebentar kenikmatan dari Allah itu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kenikmatan dunia tidak lain kenikmatan yang menipu. Mata'un qalil, kenikmatan yang sedikit. Sedikit kenikmatan dunia. Makanya membosankan para pelakunya. Akhirnya menjadikan apa? Tingkah lakunya itu mencari yang aneh-aneh untuk mencari hiburan dirinya ini. Sebagaimana dilakukan oleh orang-orang kafir. Ya, bermandikan, bertelanjang di pinggir-pinggir pantai. Itu apa? Mencari ketenangan hati. Sampai dilakoni seperti itu. Terus kita ikut-ikutan demikian. Mencari kesenangan setelah ini kemana? Subhanallah. Wattaba'a hawa, mengikuti hawa nafsu. Ketika hawa nafsu yang dijadikan imam dalam hidupnya, menjadikan tujuan utamanya, apa kata Allah? Fatarda, kalian akan binasa. Kalian akan binasa. Ini musibah yang kedua ketika hawa nafsu tidak terkendali. Kebinasaan yang akan didapat oleh manusia. Yang ketiga, apabila hawa nafsu tidak terkendali, maka apa yang terjadi? Kesesatan yang terburuk. Manusia mengalami penyimpangan dengan penyimpangan yang sangat jauh. Tersesat dari jalan yang sangat, ya dari jalan yang lurus ini, dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan hal ini, ya, sebagaimana disebutkan di dalam surah 28 surat Al-Qasas ya,
Surat Al-Qasas surat 28 pada ayat yang ke-50. Di pertengahan ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah. Di pertengahan ayat ada kalimat wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah. Apa kata Allah? Dan siapakah yang lebih sesat, yang lebih sesat daripada orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang lebih sesat? Artinya apa di sini? Senasir Asadi mengatakan man adallan nas. Siapa manusia yang paling tersesat? Haitu aradu alaihil huda wassiratul mustaqim. Ya, di mana mereka itu meninggalkan petunjuk Allah, berpaling dari jalan yang lurus, jalan al-mausul ilallahi wa ila daruk kiramah. Ya. Jalan yang akan mengantarkan manusia sampai kepada Allah, jalan yang lurus yang akan mengantarkan manusia menuju kampung yang sangat mulia, negeri yang mulia. Falam yuqbalu ani, dan mereka tidak menerima, ya, tidak mau menerima ajaran tersebut. Wada'u hawa, dan hawa nafsunya mengajak dirinya ila sulukit tariq ala sulukit turuqil mausil ilal halak wasyaqa. Masya Allah. Hawa nafsunya mengajak dirinya untuk menempuh jalan-jalan, ya, menempuh jalan-jalan yang mengantarkan kepada kehancuran dan kebinasaan. Wattaba'ahu, dan dia mengikuti petunjuk yang tersesat itu. Watarokal huda, dan meninggalkan petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Ini tersesat dengan kesesatan yang sangat amat jauh. Orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Nah, ini yang ketiga, ayol ikhwah. Na'udzubillah min syarri dzalik. Dia tinggalkan petunjuk, dia tempuh jalan yang salah. Dia langgar larangan-larangan Allah, ditentang larangan Allah. Yang dilakukan yang dilarang oleh Allah. Subhanallah. Jadi perjalanan hidupnya itu berputar balik dari syariat yang Allah inginkan. Ini malah ada penawaran sekarang ini, ya, hendaknya umat Islam itu sekarang mulai bergeser, ya, meninggalkan kitabnya menuju hukum konstitusi. Al-Quran dibawa konstitusi. La haula wala quwata illa billah. Ya, ini ada penawaran semacam itu. Umat disuruh bergeser, tidak berpatokan kepada Al-Quran. Pertanyaannya, apa ada kitab yang lebih mulia daripada Al-Quran ini? Tunjukkan. Ya, buktikan. Ada enggak aturan hukum yang lebih mulia, lebih adil, yang lebih sesuai dengan kondisi umat dibandingkan dengan hukum yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala? Adakah syariat yang lebih mulia daripada syariatnya Allah? Adakah aturan-aturan hidup yang lebih menakjubkan daripada aturan-aturan dari Rabbul Alamin yang memiliki alam ini? Oleh karena itu ayol ikhwah, maka ketika hawa nafsu tidak terkendali akan terjadi kebinasaan dan kesesatan yang sangat amat besar. Yang keempat, apabila hawa nafsu tidak terkendali, apa? Menimbulkan kerusakan yang sangat amat dahsyat. Hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jelas, dengan tegas, dengan gamblang. Ya. Di dalam surat 23 ayat 71. Surat Al-Mu'minun pada ayat 71. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardh lafasadatis samawati wal ardu wa man fihin bal atainahum bidzikrihim fahum an dzikrihim mu'ridun. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, dan seandainya kebenaran itu menuruti keinginan manusia, ya, kalau kebenaran itu menuruti keinginan mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini, hancur. Kalau kebenaran itu harus mengikuti keinginan manusia, sementara keinginan manusia itu ngeri. Coba sekarang rumah tangga, wahai yang menawarkan syariat selain Al-Quran lebih baik, wahai yang punya keyakinan aturan Allah lebih kecil daripada aturan manusia, wahai yang punya keyakinan, ya, bahwa pendapat manusia, akal manusia lebih mulia dari syariat ini, tolong diterapkan di dalam rumah tangga ini. Ya, suami mengikuti keinginan hatinya, istri mengikuti keinginan hatinya, anak mengikuti keinginan hatinya. Tolong diterapkan di rumah tangga Anda. Tolong diterapkan, tolong diterapkan. Saya pastikan akan hancur rumah tangga Anda. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, kalau hawa nafsu, kebenaran itu mengikuti hawa nafsu, apa yang terjadi? Istri punya keinginan sendiri, suami punya keinginan sendiri. Mana yang benar sekarang? Kalau suami dengan istri sama-sama punya keyakinan, yang mana yang harus dituruti? Itu hawa nafsu. Makanya syariat datang untuk mengumpulkan dua keinginan. Harus ada yang mengalah, ya. Tidak semuanya pasti benar, pasti ada yang keliru. Dan yang keliru disuruh taubat untuk rujuk kepada yang benar. Tidak ngotot untuk mengikuti keinginan. Makanya bagi siapapun yang meyakini bahwa akal manusia, produk pikiran manusia lebih mulia daripada Al-Quran, tolong diterapkan di rumah tangganya. Hancur. Maka orang seperti ini menginginkan kehancuran pada umat. Orang seperti ini merusak umat ini. Apa yang terjadi kira-kira? Saya nggak bisa bayangin. Standarnya kebaikan ini apa? Oh, menentukan keputusannya tawuran dulu manusia ini. Akhirnya hukum kedoliman yang dipakai atau akhirnya apa dituruti keinginannya? Enggak loh. Lalu kita menuruti keinginan kita. Apa kita dewa? Apa kita Tuhan? Nah, ini terjadi di masyarakat kita dan terjadi dalam kehidupan kita. Na'udzubillah min syarri dzalik. Nah, persoalannya sekarang pada kaum muslimin dalam kehidupan sehari-hari, apakah kita sudah tunduk keinginan hawa nafsu itu ditundukkan kepada syariat, kepada kebenaran, atau kebenaran yang harus mengikuti keinginan kita? Maka rumah tangga ini akan berantakan, ayo ikhwan. Istri punya keinginan, suami punya keinginan dan tidak mau ngalah. Mana yang benar ini? Ketika syariat ditinggalkan, ketika Al-Quran ditinggalkan, orang masing-masing kepingin dirinya yang benar. Sebagaimana materi yang sudah lalu, kalau keinginan tidak dituruti, terjadi kerusakan. Bom waktu akan meledak, itu akan terjadi perlawanan ketika keinginannya tidak dituruti. Persoalannya, apakah keinginannya itu benar menurut syariat? Masya Allah, ini tolong dicamkan baik-baik. Makanya Allah katakan, kalau hawa nafsu tidak terkendali, kebenaran harus mengikuti hawa nafsu, la fasadatis samawati wal ardu wa man fihinna. Akan terjadi kerusakan yang sangat amat besar antara langit dengan bumi. Ya. Kerusakan apa yang terjadi di sana? Disebutkan oleh Senasir As-Sa'di, akan terjadi tegaknya kedoliman, hilangnya keadilan. Kedoliman akan tegak, keadilan akan sirna. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar. Ya, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar.
Rasulullah SAW menyatakan thalathun muhlikatun. Ada 3 perkara yang membawa kebinasaan ini. Ya, ada 3 perkara yang membawa kehancuran. Ada 3 perkara yang membawa kerusakan yang sangat amat besar. Apa 3 perkara tersebut? Yang pertama, sukhun muta', kebakhilan yang ditaati. Ya, kebakhilan yang ditaati akan membawa kebinasaan. Bakhil itu membawa kebinasaan. Suami bakhil akan menghancurkan rumah tangganya. Istri bakhil akan menghancurkan rumah tangganya. Orang-orang kaya bakhil akan terjadi pertumpahan darah. Akan ada umat yang menghalalkan yang haram. Mencuri, merampok jadi halal. Ya. Nih, ketika kebakhilan itu dituruti. Yang kedua, wahawan muttabaun, apabila hawa nafsu diikuti. Keinginan hawa nafsu diikuti, akan terjadi kerusakan yang sangat amat besar. Terjadi kerusakan yang sangat besar. Makanya bagi pengusung-pengusung ya, yang katanya HAM, asasi manusia, sampai LGBT dituruti karena HAM, atau tadi rahmatan lil alamin tadi itu, ya, maka tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar, nggak ada, nggak berlaku sudah. Nah, coba kalau amar ma'ruf nahi mungkar itu nggak ditegakkan, praktekkan saja di rumah-rumah Anda. Sudah, kita tunggu. Jadikan contoh rumah tangga yang ideal. Praktekkan apa yang Anda inginkan. Keinginan tidak boleh dicegah. Orang masing-masing punya hak. Istri punya keinginan, suami punya keinginan, majikan punya keinginan, pembantu punya keinginan, anak punya keinginan, menantu punya keinginan. Setiap keinginan harus dituruti. Silakan dipraktekkan. Kita tunggu. Kalau kami tidak mau, itu membawa kehancuran. Kalau Anda berkenan demikian, praktekkan di rumah tangga Anda. Toh Anda jika berkenan demikian, Anda tidak mau praktekkan itu di rumah-rumah Anda. Kenapa? Anda paksakan untuk orang lain. Wahai pengikut hawa nafsu, wahai yang menolak wahyu, ya wahai yang mengingkari syariat, Anda tidak konsekuen dengan keyakinan Anda. Masya Allah. Ya, ini kata Nabi, 3 perkara akan membawa kebinasaan. Kebakhilan yang ditaati, hawa nafsi yang diikuti. Yang ketiga, wa ijabul mar'i bi nafsihi, apabila orang bangga dengan pendapatnya sendiri. Kalau dia punya pendapat nggak boleh ditolak. Ini karepe sopo niki. Rusak. Dan itu tanda-tanda moral kita hina. Kecerdasan kita dipertanyakan. Dan itu menunjukkan tentang kerasnya hati dan buruknya karakter. Hati yang sakit akan melahirkan karakter seperti ini. Pokoknya punya pendapat tidak boleh diingkari. Terus ini kita menjadi Tuhan kecil-kecilan ini. Buruk sekali akhlak kita ini. Sifat egois ada dalam diri kita ini. Tidak mau tahu perasaan orang lain, tidak ngurusi perasaan orang lain. Pokoknya saya punya keinginan harus tercapai. Ini mengerikan hidup seperti ini. Dan ketika kita kembali kepada Allah, kita mendapat tantangan khusus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Ini yang keempat, apabila hawa nafsu tidak terkendali, ayo ikhwah. Yang kelima, akan mendapatkan kehinaan. Manusia menjadi hina, derajatnya menjadi rendah, martabatnya menjadi murah. Dia bukan termasuk orang-orang yang dimuliakan Allah. Dia termasuk orang-orang yang terusir dari kemuliaan Allah yang akan diberikan kepada hamba-hambanya. Dia termasuk makhluk-makhluk yang terhina, bahkan lebih hina dari binatang-binatang melata, dari binatang-binatang ternak, dari binatang-binatang buas. Dia lebih hina dari itu. Allah sebutkan hal ini
Di dalam surat 7 ayat 176 sampai 77. 176 sampai 177 dari surat Al-A'raf. Jadi kita simak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ard wattaba'a hawaa famathaluhu kamathalil kalb in tahmil 'alaihi yalhath aw tatruku yalhath dzalika mathalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun sa'a mathalanil qaumul ladzina kadzdzabu biayatina alladzina kadzdzabu biayatina wa anfusahum kanu yadhlimun. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat kami, tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginan hawa nafsunya yang rendah, ya, mengikuti keinginan hawa nafsu yang rendah. Maka perumpamaan orang semacam ini adalah seperti seekor anjing. Jika kamu menghalaunya, dijulurkan lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, dia menjulurkan lidahnya juga. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah Muhammad kisah-kisah ini agar mereka berfikir. Subhanallah. Perumpamaan yang seperti ini, kata Allah, sa'a mathalanil qaumil ladzina kadzdzabu biayatina wa anfusahum kanu yadhlimun. Sangat buruk perumpamaan, ya, seburuk-buruk contoh, seburuk-buruk permisalan, perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan mereka mendolimi diri mereka sendiri. Ini kehinaan, terhina. Apa nilainya? Sampai-sampai Allah menggambarkan seperti seekor anjing. Siapa di antara kita yang mau diumpamakan oleh Allah seperti itu? Kita tidak mau, tapi kita tetap ngotot dengan sikap yang gak baik ini. Kita ingkari ayat Allah, kita tinggalkan kebenaran, kita kejar yang namanya dunia, kita berebut dengan dunia. Bukan berebut tentang kemaslahatan, bukan berebut dengan ketaatan, bukan berebut ilmu, berebut iman, bukan berebut tentang dunia. Apa yang terjadi? Ketika orang-orang di sana berbondong-bondong menyingsingkan lengan bajunya, mengikat tali sarungnya untuk bekerja keras, untuk berebut terhadap dunia, gak mau ketinggalan dengan orang lain. Yang diambil orang direbut sama dia. Mengerikan sekali, terhina sekali kedudukannya ini. Di mana letak kemuliaannya, wahai orang-orang yang merasa dirinya mulia dan terhormat? Sesuatu yang akan diambil orang, kita rebut. Orangnya kita ambil, kita buang jauh. Barangnya kita ambil, kita bawa lari. Betapa buruknya sifat yang demikian ini. Orang-orang tersebut sangat terhina di mata Allah dan hina di hadapan manusia. Dan lebih kelak, nanti kelak di sisi Allah lebih dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, yang keenam, orang yang mengikuti hawa nafsu, ketika hawa nafsu ini tidak bisa terkendali, maka orang tersebut adalah orang yang paling cepat murtadnya dari agama ini. Wal-iyadu billah. Paling cepat murtadnya siapa? Orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Imam Ibnu Sirin, seorang ulama dari kalangan tabi'in, mengatakan, asra'un nasi riddatan ashabul ahwa. Orang yang paling cepat murtadnya di antara manusia ini adalah pengikut hawa nafsu. Ya, karena pengikut hawa nafsu itu menjadi standar itu, sing cocok atine dieloi, sing nyenengno atine diikuti. Maka agama itu tidak penting bagi dirinya.
Sehingga agama apapun dia akan terima, agama apapun dia akan jalani. Yang penting yang menyenangkan hatinya. Makanya tepat yang dikatakan oleh Imam Ibnu Sirin, orang yang paling cepat murtadnya dari agama ini adalah orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Makanya supaya murtadnya tidak kelihatan, dibungkus dengan sebuah kalimat, semua agama itu sama. Ini adalah orang-orang yang picik pola pikirnya, orang-orang yang sempit keilmuannya, yang mencoba untuk merusak pemikiran umat ini. Semua agama sama. Dari mana ngelihatnya? Dari mana ngelihatnya? Ini yang keenam, apabila hawa nafsu tidak terkendali. Yang terakhir pemirsa, yang terakhir, apabila hawa nafsu tidak terkendali, apa yang terjadi? Allah akan mengadab mereka, menghukum mereka dengan hukuman yang sangat mengerikan. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan pada surat Shad, surat 38, surat 38 pada ayat 26. Surat 38 ayat 26. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Dawud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nas bil haqqi wa la tattabi'il hawa فلا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai Daud, sesungguhnya engkau kami jadikan khalifah, penguasa di muka bumi ini. Maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan cara yang adil, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu. Ya, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Mengikuti hawa nafsu akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Dan sungguh kata Allah, orang-orang yang tersesat dari jalan Allah karena mengikuti hawa nafsunya akan mendapatkan azab yang sangat berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. Mereka tidak pernah menyangka kedoliman-kedoliman yang mereka lakukan, kecurangan-kecurangan yang mereka lakukan, dosa-dosa yang mereka kerjakan tidak dihisab oleh Allah. Mereka lupa perbuatan-perbuatan itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Mereka lupa, makanya mereka gegabah, mereka ceroboh, mereka berani, mereka angkuh, mereka sombong. Tidak lain karena mereka lupa bahwa perbuatan itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Semua kerusakan dari perbuatan ini, kecurangan, pengkhianatan, kedustaan, kebohongan, kesombongan yang kita lakukan untuk menentang syariat, itu tidak lain permasalahan yang paling mendasar, kunci utamanya, sumber utamanya, pemimpin kesesatan itu adalah hawa nafsu dijadikan pemimpin di dalam dirinya. Hawa nafsu dijadikan pengikut, menjadi ikutan bagi dirinya. Hawa nafsu menjadi imam di dalam kehidupannya. Apabila hawa nafsu tidak terkendali, kita akan menantikan kerusakan demi kerusakan, dan pada ujungnya adalah penderitaan yang sangat amat mengerikan. Mudah-mudahan materi yang akan kita bahas pada pagi ini, yang sudah kita pelajari bersama-sama, menjadi ilmu yang bermanfaat untuk mengendalikan, untuk memberikan tarbiyah, pembinaan kepada kita tentang dahsyatnya hawa nafsu ketika tidak dikendalikan oleh manusia. Semoga Allah Ta'ala menolong kita, memberikan rahmat kepada kita dan semua keluarga kita, untuk mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mengikuti jalan orang-orang yang beriman, jalan orang-orang yang diberi petunjuk,
menuju jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih mohon maaf. Kita akhiri dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.